Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Angga di Mapel Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustazah yang sorry, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Mari kita simak penjelasan video berikut. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ada yang ingat tidak apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Gagasan pokok secara langsung dapat ditentukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama atau keseluruhan. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditentukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara, yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi teks yang dibaca. Berikut tampilkan sebuah teks tentang tarik kuda kepang. Anak-anak bisa membaca teks tersebut dalam hati. Oke, setelah anak-anak membaca teks tarik kuda kepang, kira-kira mana yang dimaksud dengan gagasan pokok dalam teks tarik kuda kepang tersebut? Ya, gagasan pokok dalam teks tarik kuda kepang yaitu tarik kuda kepang berasal dari Kalimantan Selatan, berada di paragraf utama. Gagasan pendukung dalam teks tarik kuda kepang yaitu tari yang dipimpin oleh seorang raja yang gagah berani. Juga tari tersebut merupakan tari penyambutan tamu-tamu penting seperti pejabat tinggi pemerintahan. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan mana yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks pada tari sembah? Ya, gagasan pokok dalam teks tersebut adalah tari sembah merupakan tari tradisional yang berasal dari Provinsi Lampung. Sedangkan gagasan pendukung
dalam teks tersebut adalah tari sembah berasal dari suku Pepadun, dan tarian tersebut merupakan tarian penyambut tamu dalam sebuah acara. Setelah menyimak video tersebut, apakah kalian sudah paham bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks? Jika kalian sudah paham, mari kita mengerjakan kegiatan Ayo Berlatih pada Bu Pena halaman 16 nomor 1 dan nomor 2. Tugas selanjutnya, tulislah rangkuman materi dari PDF. Jika semua tugas sudah terselesaikan, maka foto dan kirimkan hasil tugas kalian hari ini ke nomor Ustadzah Angga. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ustadzah akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.